Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, alhamdulillah ya. Untuk pelajaran akidah akhlak pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Ghafaru yang artinya Allah Maha Pengampun. Nah, untuk pertemuan hari ini kita berlanjut materi berikutnya, yaitu tentang kalimat Asmaul Husna. Mohon maaf kalau kalimat thayyibah ya. Asmaul Husna yaitu Al-Afu. Kemarin kita sudah mempelajari Al-Ghafaru, sekarang Al-Afu. Baik, silahkan dibuka pada halaman 14 sambil dibaca sambil Bapak jelaskan ya. Silahkan dibaca halaman 14, kalian simak baik-baik. Tahukah kamu bahwa Al-Afu adalah nama bagi Allah yang ada di Al-Quran? Al-Afu memiliki arti Maha Pemberi Maaf. Ditulis dalam bahasa Arab seperti ini, Al-Afu, pakai ain ya, bukan hamzah. Al-Afu lawan kata dari Al-Muntaqim yang artinya penuntut balas. Sifat Maha Pemberi Maaf diterapkan oleh semua orang ketika melakukan kesalahan dan dosa. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat Asmaul Husna yaitu Al-Afu. Apa itu Al-Afu? Al-Afu adalah nama bagi Allah yang artinya Allah Maha Pemberi Maaf. Jadi beda sedikit ya. Kalau Al-Ghafaru Maha Pengampun, kalau Al-Afu Maha Pemaaf. Kemudian lawan kata Al-Afu yaitu Al-Muntaqim. Al-Muntaqim itu artinya apa? Penuntut balas. Jadi Al-Muntaqim itu ialah orang yang artinya yang suka membalas. Jadi balas dendam. Nah, jadi lawan katanya ialah penuntut balas yaitu Al-Muntaqim. Nah, sifat Maha Pemberi Maaf diterapkan oleh semua orang ketika melakukan kesalahan dan dosa. Nah, jadi sifat Allah Maha Pemberi Maaf ini kita terapkan ketika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita sebagai manusia untuk meneladani sifat tersebut yaitu memberikan maaf kepada orang yang telah bersalah atau melakukan kesalahan kepada kalian. Baik. Paragraf kedua selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala suka memaafkan kesalahan dan menghapuskan dosa hambanya. Dia tidak sering menghukum orang-orang yang berbuat maksiat. Dia adalah zat yang menampakkan kebagusan dan menutup kejelekan dunia dan memaafkan di akhirat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu suka memaafkan kesalahan dan menghapuskan dosa hambanya. Nah, jadi kita sebagai manusia apabila punya salah sama Allah, Allah itu Maha Pemaaf. Nah, dengan bertobat Allah akan mengampuni dosa kita. Itulah bukti agung bahwa Allah itu memiliki sifat Maha Pemaaf. Dan Allah itu juga tidak sering menghukum orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, jadi kita nih sebagai manusia selalu melakukan maksiat, selalu melakukan kesalahan. Allah tidak sering menghukum kita seperti memberi azab, tidak. Nah, jadi apabila ada seseorang yang berbuat keburukan atau berbuat maksiat, kemudian Allah menghukumnya, itu Allah bukan menghukum, tapi Allah menegur kita supaya diberikan hidayah, diberikan petunjuk agar kita kembali ke jalan yang benar. Bukan berarti Allah itu nggak sayang sama kita. Justru Allah sayang sama kita dengan memberikan suatu musibah tersebut agar apa? Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ke jalan yang lurus. Jadi Allah ini tidak sering menghukum manusia-manusia yang berbuat maksiat. Jadi hanya menegur saja. Dan Dia adalah zat yang menampakkan kebagusan dan menutup kejelekan di dunia dan memaafkan di akhirat. Nah, jadi Allah adalah zat yang menampakkan kebagusan dan Dia itu suka menutup aib atau kejelekan kita. Nah, contohnya ya apabila nih Pak Romi mungkin terlihat baik di mata kalian, bukan berarti Pak Romi ini baik dan baik banget. Tapi Pak Romi ini sedang ditutupi aibnya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia pasti mempunyai kejelekan, mempunyai aib.
Kalian juga apabila dipandang baik oleh gurunya, bukan berarti kalian itu sangat baik. Yang sangat baik di mata Allah hanya orang yang bertakwa dan beriman. Nah, jadi kalau kita terlihat baik oleh orang lain, bukan berarti kita ini orangnya wih aku ini orang yang tinggi derajatnya, aku sangat baik. Bukan. Tapi Allah sedang menutupi kejelekan dan aib-aib kita. Nah, kemudian setiap orang harus memiliki sifat pemberi maaf supaya terhindar dari penyakit hati. Penyakit hati ini berupa memendam amarah. Nah, jadi kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai ciptaan dan hamba Allah harus memberikan maaf kepada teman kita, kepada saudara kita, keluarga kita yang telah menyakiti kita atau berbuat salah kepada kita. Kita sebagai manusia harus memaafkan. Kenapa harus memaafkan? Sebagai bukti bahwa kita mengamali sifat Allah Asmaul Husna, Al-Ghaffaru dan Al-Afu. Dan dengan kita memberikan maaf kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, kita sama aja menghilangkan penyakit hati yang ada di tubuh kita. Ingat, ketika penyakit hati sudah ada di tubuh kita seperti dendam, ingat, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan terasa berat kita lakukan. Jadi ibadah-ibadah atau kebaikan-kebaikan itu sulit dilakukan bukan karena hanya malas, tapi karena di hati kita masih ada penyakit hati yang terpendam. Nah, baik. Nah, tujuan kita belajar Asmaul Husna, silakan kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita harus selalu memberikan maaf, memberikan ampunan kepada yang memiliki kesalahan. Jadi nggak ada yang rugi ketika kita memberikan maaf, memberikan ampunan kepada teman kita, kerabat kita, siapapun yang bersalah kepada kita. Malah yang akan timbul itu yang pertama pahala, kedua cinta dari Allah, ketiga penyakit hati akan hilang dari kita semua. Yang kedua, agar kita selalu memiliki pemaaf dan memberi ampunan kepada yang memiliki kesalahan. Nah, yang kedua, kita harus memberikan memiliki pemaaf dan memberi ampunan kepada teman-teman kita, kerabat kita yang mempunyai kesalahan. Nah, baik, untuk tugas kalian pada hari ini, ya silahkan kalian buka halaman 18 dan halaman 19. Nah, kalian kerjakan pilihan ganda bagian A saja. Bagian B-nya tidak usah ya, jadi bagian A saja. Ketika sudah kalian kerjakan, kalian silang yang menurut kalian benar jawabannya, kalian fotokan lalu dikirimkan ke WA Bapak. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Bapak untuk kalian seperti biasa, jaga kesehatan, kemudian berdoalah sebelum melakukan aktivitas. Supaya apa? Supaya contohnya ketika kalian belajar atau sebelum belajar kalian berdoa, kalian diberikan ilmu yang bermanfaat, dipermudahkan dalam memahami ilmu-ilmunya, dan dipermudahkan juga dalam mengerjakan tugas dan soal-soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.